Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih moderator Mas Febri, yang saya hormati para narasumber, Mas Paulus, Pak Bawaslu, Pak KPU, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Pak Kasdam yang mewakili Pak Pangdam, Bang Dahlan dari CEO Tribun. Bapak Ibu sekalian, izin kami sebagai pemaparan pertama ingin memberikan satu perspektif untuk kita melihat apakah bisa sih kita berkolaborasi melawan hoax, bisa nggak kita menciptakan pemilu damai 2024. Kita ingin melihat dalam perspektif yang lebih luas untuk kita lihat bahwa hari ini bukanlah awal kita membangun bangsa, ini perjalanan waktu yang sudah cukup panjang. Kita sudah memilih, kita adalah negara demokrasi, Pancasila dasar negara kita, dan kemudian Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa cara memilih presiden, cara memilih wakil presiden juga sudah diatur di sana. Artinya kemudian sebagai negara demokrasi kita sudah menjalankan ini sudah cukup panjang, 78 tahun yang akan kita teruskan dari waktu ke waktu. Waktu yang cukup panjang tidak boleh kita sia-siakan. Saya ingin menyampaikan capaian kita saat ini. Jadi kalau kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara ini di atas angka 5,19 di triwulan 2 ini adalah capaian yang baik untuk kita melihat bahwa Sumatera Utara adalah tempat yang baik untuk berbisnis, ekonominya baik, masyarakatnya terpenuhi dalam aspek ekonominya. Kita juga memiliki angka indeks pembangunan manusia yang di atas rata-rata nasional. Rata-rata nasional 71, kita 72,71. Artinya kita cukup baik dari aspek ini. Kemudian kita lihat angka kemiskinan tahun 2023 ini menurun 8,15% dan angka pengangguran juga menurun 5,24%. Masih ada 413.000 angka pengangguran kita. Tapi kita melihat bahwa hari ini nilai tukar kita 15.589 rupiah. Angka yang mendadak mengagetkan karena baru sebelum tanggal 7 rasanya baik-baik saja gitu, setelah Hamas masuk ke wilayah Israel dan kemudian terjadi konfrontasi di sana, kemudian bergeraklah dolar yang kemudian tentu kita harus melihat bahwa ini sesuatu yang harus kita cermati. Karena apa yang kita tahu bahwa nilai kurs ini adalah untuk juga menjaga stabilitas ekonomi, salah satunya adalah dengan nilai kurs ini. Kita tentu akan dan pemerintah sedang menata ini agar kemudian kita terus pada hal yang kita sebut dengan stabil. Bagaimana dengan kejahatan atau Kamtipmas di Sumatera Utara? Saya ingin sampaikan bahwa pengungkapan narkoba ini masif dan luar biasa. Jadi hari ini dalam 1 bulan terakhir ada 1.541 orang yang ditangkap. Mereka adalah para bandar dan pengedar narkoba. Angka ini sebenarnya dari hari ini sampai sekarang 1.735. Dari mulai tanggal 12 September kita mulai kegiatan memfokuskan untuk penanganan narkoba. Kenapa narkoba harus kami tangkapi? Karena kita sudah menemukan bahwa narkoba adalah penyebab kejahatan. Itu sudah fix. Dan kita operasi ini untuk kemudian kita membuktikan betul enggak? Betul. Dalam 3 bulan terakhir, bulan Agustus sampai Oktober ini, angka kejahatan menurun 757 ketika para bandar, pengedar, pengguna kita lakukan kegiatan pengungkapan. Ini satu poin untuk kita tahu bahwa dinamika
satu masyarakat, kondisi saat ini adalah kondisi yang harus kita kelola dari waktu ke waktu untuk kita jaga dan kita harus bisa meningkatkan jauh lebih besar lagi, jauh lebih baik lagi di masa yang datang. Lalu situasi dan persoalan hari ini kita bisa lihat bahwa dampak El Nino ya kita sudah mulai harus persiapan, pemerintah sudah menyiapkan beras cadangan walaupun ada kesulitan untuk mendapatkan dari India menolak untuk menjual beras ke Indonesia dan sebagainya. Itu dinamika yang harus kita tahu bahwa nanti juga akan berpengaruh ke Sumatera Utara. Kemudian kita lihat bagaimana penyimpangan sosial juga masih berjalan dari waktu ke waktu, dinamika macam-macam ini. Kemudian kita ada harapan untuk bisa pemilu ini sudah berjalan tahapannya, daftar calon tetapnya Capres dan Cawapres segera akan diumumkan. Kalau caleg sudah diumumkan, tentu ini satu hal yang kemudian kita diminta untuk bisa lebih demokrasi, kemudian lebih transparan dalam pelaksanaannya. Kita juga melihat bagaimana hari ini kita tidak bisa meninggalkan kecerdasan buatan, di mana kita kemudian harus sadar bahwa hari ini dunia itu tidak seperti dulu yang kasat mata. Banyak mesin sudah bergerak di mana-mana yang kemudian akan mengarahkan kita sebenarnya pengen apa gitu lah. Yang kemudian itu mendorong berbagai macam dinamika marketplace, dinamika perdagangan di dunia maya, pertemanan di dunia maya dan kehidupan di dunia maya yang kemudian menggeser banyak hal. Kita juga melihat bahwa robotisasi sudah menjadi kebutuhan dan talent shortage tadi yang kita tahu bahwa banyak anak-anak kita sekarang menjadi warga negara atau bekerja di luar negeri yang dengan mudah karena memang di sana membutuhkan orang-orang yang memiliki keterampilan lebih. Dan itulah yang kemudian dunia sekarang sudah seperti sulit dibatasi, tapi yang membatasi adalah kita-kita sendiri. Negara cukup harus bisa beradaptasi dengan situasi ini. Perubahan geopolitik juga sudah luar biasa. Digitalisasi literasi menjadi tantangan kita saat ini, apakah kemudian media mampu untuk memberikan ini di era digitalisasi yang luar biasa. Kemudian kita melihat bahwa sosial media menjadi soft power yang tidak sadar kita, itu hal yang tidak nampak tapi kemudian bisa menjadi huru-hara kalau kita tidak kelola. Kemudian kita lihat bahwa ini situasi pemilu serentak ini juga banyak prediksi, banyak hal-hal yang sedang kita coba rumuskan dan kita eksekusi satu demi satu agar kemudian keinginan atau tujuan pemilu serentak itu tercapai. Saya ingin garis bawahi bahwa Mendagri sudah memberikan tahu kepada kita bahwa dulu ketika pemilu presiden dan pemilu gubernur dan pemilu bupati itu berbeda-beda, yang terjadi adalah proyek pusat tidak diikuti oleh proyek daerah. Kegiatan-kegiatan besar kita yang dikelola secara nasional tidak diimbangi dengan kegiatan lokal yang kemudian kebijakan dan karena proses pilkada yang berbeda waktunya. Sebagaimana ada pembangunan waduk di Aceh, namanya pemerintah daerah tidak membuat irigasinya, jadi nggak tahu waduknya untuk mau jadi kolam ikan atau apa. Tapi itulah kondisi miss-nya. Dan mungkin dengan pemilu serentak kita harapkan kita adalah satu tim besar Republik ini yang kemudian akan mengalir kebijakan-kebijakan, proyek-proyek bisa terintegrasi satu dengan yang lain. Masalah hukum kita masih banyak pelanggaran hukum, korupsi masih belum selesai-selesai, bahkan sekarang komandannya lagi ada pendalaman. Potensi 2 putaran juga menjadi hal yang perlu kita antisipasi karena yang pertama anggaran Polri tahun ini dan tahun depan sama. Jadi saya khawatir nanti kalau 2 putaran kita harus menghemat lagi nih untuk supaya bisa mengamankannya. Kemudian konflik kita sudah melihat konflik yang terbuka atau setengah tertutup ataupun yang tertutup itu menjadi hal yang harus kita kelola. Untung di Medan ini banyak hujan walaupun di Jawa, di Kalimantan itu banyak kebakaran karena panas. Di sini hujan sehingga suasana dingin masih kita rasakan. Pak Bawaslu, Pak KPU
belum banyak ditelepon-telepon sana sini Pak, masih dingin suasana. Ini kita ingin bahwa pemilu damai itu adalah kerja bareng, lanjut, antara pemerintah, kemudian penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, dan media. Ya, media. Ini kerja bareng. Kenapa perlu media menjadi hal penting? Karena dialah yang mengantarkan informasi. Jadi informasi ini diantarkan untuk apa? Untuk membangun persepsi. Nah, biasanya persepsi itulah menentukan apa sih tindakan kita. Dan itu tentu menjadi hal yang luar biasa. Peran media ini, kekuatan ini harus diarahkan bagaimana mendorong informasi yang clear berdasarkan fakta, dan kemudian ada solusi. Kalau itu ada problem, ada solusinya. Dan tentu siapakah yang harus menyelesaikan persoalan pemilu? Pasti penyelenggara pemilu dan aparat negara, aparat pemerintah ini. Karena itu menjadi salah satu tugas negara itu menyelenggarakan pemilu. Jadi mari kita ingin lihat bagaimana empat pihak ini bisa berkolaborasi satu sama yang lain. Kita tahu bahwa dinamika kita saat ini kalau kita cermati dari berbagai persoalan, masyarakat merespon dalam hal yang perlu kita cermati sebagai suatu yang sensitif menurut saya, yaitu bahwa masyarakat ini sedemikian rupa dibangun persepsinya untuk, mohon maaf tanda kutip, itu tidak mempercayai negara. Ya, tidak mempercayai negara. Banyak problematika uang rakyat oleh pejabat negaranya diselewengkan, program-programnya tidak jalan, aparaturnya tidak clean and clear, kemudian perilakunya arogan. Dan ini yang kemudian membuat kalau kami di kepolisian setiap hari kami menerima masukan mungkin 20 sampai 100 hal yang menunjuk kemarahan warga tentang bagaimana dia tidak percaya dengan institusi polisi. Ini bagi kami ini sesuatu yang harus kita kelola. Ini kritikan, ini masukan, ini hal yang untuk kita membuat kita menjadi lebih baik. Bahwa ada di luar itu masyarakat yang belum meyakini bahwa kita baik, itu harus kita terima. Tapi sisi lain bahwa peran negara tidak boleh ditinggalkan. Itu yang kami pikir perlu rumusan kita bersama untuk bagaimana sih media ini kemudian mengelola untuk supaya masyarakat menjadi tidak sekedar memberikan kritik tetap harus, namun demikian bahwa kalau ada satu solusi yang dijalankan untuk memperbaiki suatu hal, itu juga harus mestinya bisa menjawab atas kritik yang sebelumnya. Artinya ada satu proses untuk memperbaiki dari waktu ke waktu sesuatu yang belum sempurna. Sehingga kemudian kita bisa menjaga kesatuan dan kedaulatan negara ini, karena kita yakin negara ini punya TNI yang kuat, punya polisi yang baik, punya Satpol PP yang baik, punya aparat yang kemudian bisa menjaga. Dan kemudian kita juga harus sampai pada peran negara untuk menyelenggarakan pemilu. Kita harus yakin bahwa KPU, Bawaslu, petugas-petugasnya nanti sampai dengan TPS itu adalah petugas-petugas negara yang dikelola untuk menyelenggarakan pemilu. Jadi tentu ada dinamika plus min. Ada kekurangannya, ada kilaf-kilafnya, tapi tentu ada code of conduct-nya, ada hal yang dia pedomani sebagai nilai etik, ada SOP-nya, prosedur kerja yang harus dipegang, dan kalau ada pelanggarannya ada mekanismenya bahwa itu kemudian akan diproses. Ini tentu satu hal yang ingin saya tekankan, bahwa kemudian peran negara janganlah ditinggalkan. Karena sejatinya di dalam penyelenggaraan negara itu negara sudah menyiapkan petugasnya, menyiapkan anggarannya, menyiapkan programnya untuk melayani masyarakat, melindungi masyarakat, dan mengayomi masyarakat. Jadi ini yang harus kita kelola. Kenapa yang saya tekankan ini? Karena saat ini, lanjut,
sedang terjadi satu dinamika bagaimana bersandar kepada negara itu tanda kutip susah. Kemarin saya mengikuti diskusi Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit mengatakan bahwa legalitas tidak menjamin kenyamanan berinvestasi. Ini satu pertanyaan mendalam dan itu menohok bagi kita semuanya. Ini hal yang kemudian sudah keluar. Yang kemudian kita muncul saat ini dan kita merasakan kalau mau beres ya bersandar saja pada kepentingan. Kepentingan mana yang kira-kira bisa. Nah, nanti dia yang ngatur negara kepentingan ini. Nah, ini yang bahaya. Mestinya tidak perlu harus pakai perantara. Tidak perlu pakai perantara untuk mamanya jadi Kapolsek ingin pindah menjadi Kasat Serse, itu nggak usah pakai perantara anggota legislatif, anggota apa gitu lah. Kerja aja yang baik pasti nanti Pak Kapoldanya akan mencatat itu dan akan berikan yang terbaik. Jadi kemudian apa sih yang kemudian menjadi persoalan hoax dan permasalahannya? Kita saat ini kita berada dalam kehidupan buatan. Kita dalam kehidupan yang kita nggak tahu siapa yang memproses. Tapi tiba-tiba di HP saya ini muncul selalu notifikasi makanan. Ya, itu ternyata karena akun saya dipakai anak saya untuk selalu belanja makanan. Jadi notifikasi untuk tawarannya ada makanan enak di Medan, ada restoran baru, itu selalu diinformasikan ke HP saya. Tapi itulah bahwa kemudian minat kita, keinginan kita itu sudah banyak yang ingin membaca, karena itulah peluang. Orang kalau saya berminat ingin membeli mobil, terus kemudian ada penjual mobil yang bisa menghubungi saya, tentu ketemu antara minat dan ini. Dan jadilah itu transaksi mobil. Kalau saya ingin yang lain dalam konteks sosial politik dan lain sebagainya juga bisa dikelola dengan bagaimana membaca kebiasaan kita dan kemudian algoritma dibikin untuk kemudian memproses. Tidak tahu siapa yang memproses. Jadi apa yang ada sekarang adalah bagaimana kita sedang berperang terkait dengan algoritma. Algoritma Amerika punya cara membacanya berbeda. Jadi Twitter membacanya berbeda dengan TikTok. Algoritmanya berbeda. Dan kemudian dua-duanya punya positif, punya negatifnya. Dan kita tentu tidak paham kalau kemudian ternyata tadi pembaca Tribun aja 200 juta gitu loh. Kalau algoritma 200 juta terbaca di mesinnya Tribun akan tahu siapa yang sekarang butuh baju merah, baju kuning, baju hijau, itu bisa lebih tahu itu. Tapi inilah realita yang kemudian kita harus pahami bahwa kita sudah mengolah data yang luar biasa besar dan kemudian kita jangan sampai paham bahwa kita kemudian mengabaikan edukasi terkait dengan apa yang sebenarnya masyarakat perlukan sekarang ini. Sebagai contoh ketika saya datang, begal itu merajalela. Selalu disebutkan bahwa kalau mau wisata kriminal datanglah ke Medan. Itu TikToknya bunyinya begitu. Ketika saya baca tentang itu, saya pahami tentang itu. Ada dua, yang pertama bahwa ada dunia nyata, fakta bahwa ada begal, betul ada. Tapi ada dunia maya yang mendiskusikan begal yang riuhnya minta ampun. Nah, problemnya orang Jakarta nggak lihat apa yang terjadi sebenarnya dengan begal. Tapi dia mendengar apa yang riuh di media maya, media sosial. Dan itu yang kemudian membangun persepsi besar tentang Medan menjadi kota kriminal itu. Jadi pendekatannya kita adalah bagaimana kita mampu menyelesaikan dua masalah itu, masalah begal dan masalah media sosial yang begitu riuhnya itu. Nah, dengan langkah yang kita ukur, kita ambil langkahnya, media sosialnya bukan kita hilangkan,
tapi bagaimana arus komunikasinya dan konten komunikasinya yang kita benarkan, maka kemudian kita bisa meredakan dalam 1-2 minggu. Ini satu proses yang kami lihat bahwa hoax juga seperti itu. Dulu kita waktu 2018 mengatakan bahwa kebohongan yang terus-menerus disemburkan akan bisa menggeser kebenaran. Itu rumusannya begitu. Ya, kita masih ingat kasusnya Ibu S itu yang mukanya babak belur itu, yang ternyata operasi muka itu kan hanya dengan ditunjukkan oleh polisi bahwa dia operasi di rumah sakit ini, dokternya ini, biayanya sekian, maka kebohongan itu berhenti. Dan kebenaran yang muncul. Mudah sekali menyelesaikannya. Nah sekarang dengan kondisi kita berperang dalam algoritma yang luar biasa ini tentu menjadi lebih sulit. Lebih sulit. Kita akan berada di dalam kolam yang terus-menerus diisi dengan berbagai macam yang semakin keruh, sementara kita diminta supaya kita bisa jernih berpikirnya. Ya, kita jangan sampai terjebak ternyata ada agenda-agenda lain yang kemudian bisa mengacaukan kita. Logika kita dikacaukan, kemudian ada pembalap tikungan yang seperti Rossi ya, Valentino Rossi yang jagoan di tikungan akhir, ya bisa kemudian terjadi. Tapi itulah yang kemudian kita harus tata bahwa tidak ada yang boleh melanggar hukum. Kita harus melihat bahwa regulasi harus terus dilihat, tadi sampaikan oleh Pak Menteri, yang jelek-jelek di take down dan sebagainya, itu satu langkah yang saya rasa sangat kita harapkan, dan supaya dipahami bahwa Polri tidak bisa men-take down. Yang punya otoritas untuk men-take down adalah Kementerian Kominfo. Polri hanya menyidik dan menyelidiki saja, tapi terkait dengan take down konten itu bukan domain kami. Ini agar supaya kita tidak miss nanti, karena banyak yang kemudian mempertanyakan kepada kami tentang ini kok nggak di take down, ini kok nggak di take down. Nah, nanti kita harus samakan salurannya. Kemudian kita juga harus paham bahwa kita harus terus memanfaatkan kita. Sumber daya manusia adalah sumber daya tertinggi yang harus terus dikelola. Kemudian kolaborasi ilmiah juga harus kita lakukan secara multidisiplin agar supaya kita kemudian bisa menjalankan kehidupan buatan ini menjadi lebih baik. Karena kemudian kalau di Jepang sudah ada orang menikah dengan boneka ya. Saya yakin ini yang dipikirkan oleh abang saya Bang Paulus ini. Kita terus harus lindungi privasi, keamanan data harus kita paham tentang itu, dan kita harus mengendalami juga bagaimana dampak lingkungan. Dan yang lebih penting lagi bahwa berita hoax itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran, integritas, dan etika. Ini adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang bisa dijual. Maaf, banyak nilai-nilai yang nggak laku dijual. Nah, tapi kalau nilai kejujuran, integritas, etika, bapak-bapak yang ini saya lihat ada PCU saya masih kombes itu, kalau ingin pecah bintangnya, jaga ini nilai 3 nilai ini. Nah, pasti akan pecah bintangnya. Kemudian kita harus memahami bahwa berita hoax dalam komunikasi itu harus kita fokuskan bahwa ini sesuatu yang tidak punya kejujuran, ini tidak punya integritas, dan itu punya etika. Dan kita harus mengolahnya. Apakah dengan memverifikasi, apakah kemudian dengan menunjukkan kebenarannya yang mana, mengklarifikasi dan sebagainya, itu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Dan tentunya kita akan melakukan satu kolaborasi melawan hoax ini dalam konteks yang lebih luas. Kita harus membangun bagaimana kerjasama antar media juga terus kita lakukan. Media begitu besar tadi, 18.000 media yang ada di Indonesia, dan tentu satu angka yang harus bagaimana kita bisa mampu menjadi bagian dari itu untuk kemudian media nanti menjadi sarana penyampaian berita, sarana penyampaian informasi yang valid, yang sahih, yang bisa menjadi referensi. Kemudian platform medsos ini juga harus bisa dikelola. Saya tahu bahwa regulasi kita juga perlu menyesuaikan dengan bagaimana perkembangan platform ini. Jadi kalau kemarin tiba-tiba jual beli di TikTok tidak boleh, itu TikTok hanya untuk sarana promosi dan sebagainya, itu tentu perlu
ini untuk apa nih? Kalau untuk menjawab pasar Tanah Abang yang sepi, ya mungkin perlu kolaborasi ilmiah yang lebih luas lagi agar kemudian kita menemukan sebenarnya esensinya apa yang harus kita lakukan. Kemudian masyarakat dan ormas juga perlu kita kelola. Bagaimana masyarakat yang tidak teredukasi tadi disampaikan, itu buatan AI, Pak Presiden pidato dalam bahasa China, terus kemudian orang mengkomentari seakan-akan itu Pak Presiden benar. Itu mohon maaf, itu ketinggalan. Tapi kita tahu bahwa masyarakat kita sudah sangat cepat beradaptasi. Dulu kita 2018, 2019 kita terbelah antara kampret dan cebong itu, wah itu sampai saya ini siapa nih, saya kodok atau kita jadi berpikir. Tapi itu karena terlalu lama mungkin kampanyenya ya. Ya kemudian kita harus mengolah. Tapi saat ini tadi Pak Menteri juga sampaikan menurun semuanya itu. Artinya masyarakat sudah naik tingkat, naik kelas. Kesadaran, pemahaman, pengetahuannya sudah paham dan kemudian dia bisa menata. Ini yang harus kita naikkan lagi tingkatannya dengan pemilu 2024 nanti. Kemudian kita juga harus melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan pendidikan karena sejatinya melalui pendidikan inilah kita terus-menerus harus bisa meningkatkan pengetahuan, cara berpikir kita, cara mencari solusi dan pemecahan masalahnya. Kita juga berharap para ahli dan peneliti juga suatu hal yang harus kita ikutkan karena di sanalah kajian dan ini lebih banyak bisa dikerjakan. Kerjasama internasional bukan hal yang harus kita takutkan, tapi kita harus jadikan bagian yang tidak terpisah karena dunia ini sudah semakin sempit dan rasanya kita harus menyesuaikan dengan bagaimana dunia yang berubah begitu cepat dan bagaimana negara ini harus kuat di dalam persaingan antar negara. Itu sesuatu yang harus kita rumuskan dan kita eksekusi bersama melalui pemilu yang bisa didesain sedemikian rupa, masyarakatnya cerdas, medianya memberikan porsinya yang tepat, menjadi literasi. Karena apa? Saat ini begitu proses pembelajaran itu bisa dipersempit sangat cepat. Ya, saya kemarin bertanya pada staf untuk sesuatu yang harus kita kerjakan untuk bisa apa yang saya omongkan langsung jadi teks. Itu belajarnya enggak. Cari Google langsung ketemu aplikasinya langsung dibuka YouTube, cara kerjanya gimana, terus dalam enggak kurang 5 menit sudah bisa kita membuat. Jadi cara belajar kita sudah sedemikian rupa dimudahkan dengan teknologi. Dan ini harus kita pertahankan. Sehingga saya ingin menyimpulkan bahwa pemilu adalah pilihan demokratis untuk mewakili rakyat dan pemilihan kita dan pimpinan kita yang saat ini tentu harus kita wujudkan. Negara ini harus ada pemimpin, negara ini harus ada yang mewakili. Melalui pemilu inilah prosesnya. Dan negara yang menyelenggarakan pemilu maka menyandarkan proses pemilu pada negara adalah pilihan yang tepat dan kita negara harus tadi berkolaborasi yang lebih baik dari stakeholder yang kita perluas agar kemudian kita bisa selenggarakan. Kemudian negara harus hadir untuk memenuhi kewajiban negara. Ini yang tentu menjadi PR bagi kami sebagai petugas negara yang harus lebih baik lagi untuk melayani masyarakat. Kemudian negara harus memperbaiki, tidak mengesampingkan. Kemudian bagaimana persepsi publik melalui media dengan menghindari penyebaran hoax kan juga menjadi hal yang penting. Karena tujuan dari komunikasi adalah mengarahkan satu persepsi. Maka hoax adalah virus yang akan merusak persepsi masyarakat. Jadi harus kita kelola dan kita tangani bersama. Penegakan hukum adalah resource terakhir dan kita harus terus memperhatikan bagaimana kebebasan berbicara dan kebebasan pers harus dijunjung tinggi dan itu menjadi bagian daripada komitmen kita dalam negara ini. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan pendekatan yang holistik dari segala aspek. Dan yang selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa
pojok pemilu yang didorong-dorong oleh kami dari Polda, ingin supaya menjadi sarana bagi kita semua untuk mencari solusi dan mitigasi problematika pemilu. Ini kita harapkan itu adalah sarana yang non formal, sehingga kami tidak perlu harus undangan untuk datang ke pojok pemilu, Bapak Ibu stakeholder untuk bisa untuk merumuskan atau kemudian mencari solusi dari problematika pemilu. Kemudian apa yang kita capai hari ini jangan kita rusak, jangan kita hancurkan, tapi kita perbaiki. Semoga negara kita semakin berjaya di masa yang akan datang. Selamat pagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.